Yang sulit adalah mensyukuri apa yang sudah ada di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa bersyukur di tengah masa-masa berat pandemi ini? Menerima hal-hal yang sulit untuk kita cerna dalam hidup kita. Karena dengan bersyukur itu kita bisa Sahabat Good Life, apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi bersama saya Dimas Aji. Di Ngobrol Seru Self Love kali ini, kita akan mengangkat tema tentang bersyukur. Sesederhanakah itu bersyukur? Pertama-tama teman-teman, ada salah satu orang tua bijak pernah berkata kepada saya, bersyukur bukan karena kita bahagia, tapi bersyukurlah maka kita akan berbahagia. Kalau kita bedah dan kita cerna kalimat orang tua bijak tersebut, artinya untuk bersyukur itu sebenarnya mudah. Kita tidak perlu menunggu rezeki datang, kita tidak perlu menunggu sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Justru kita bisa mensyukuri segala hal dari yang terkecil maupun terdekat. Kita ambil contoh di pagi hari. Ketika kita bangun pagi, kita berjalan ke meja makan, ada seorang ayah yang memanggil kita untuk mengajak makan dengan senyum rutin setiap pagi. Itu bisa kita syukuri. Mengingat banyak sekali anak-anak di luar sana yang sudah tidak memiliki ayah. Mengambil contoh pagi juga, ketika kita bangun pagi, kita tidak harus menunggu berita dari kantor yang mengingatkan kita bahwa hari ini kita closing deal klien dan kita berbahagia. Tapi dengan kita bangun pagi, kita masih bisa bernafas, setiap hembusan kita syukuri, merupakan anugerah yang luar biasa dari Sang Pencipta. Dan itu akan terbawa dalam kita melakukan kegiatan kita di hari-hari. Nah, teman-teman, sahabat Good Life semua, memang sangat mudah untuk bersyukur di saat kita sedang besar, di saat kita sedang berbahagia, di saat kita sedang senang. Yang sulit adalah mensyukuri apa yang sudah ada di dalam diri kita, apa yang sudah kita punyai. Mengapa demikian? Karena terkadang-kadang banyak hal yang tidak kita sadari yang bisa kita syukuri. Seperti karisma kita dalam berkomunikasi, kita masih dikaruniai suara, kita masih dikaruniai untuk bekerja, untuk dealing dengan klien misalnya. Bersyukur itu berarti juga tidak hanya berterima kasih, tapi bersyukur juga belajar untuk menerima, belajar untuk mencerna, sehingga kita bisa mendapatkan hikmah apa yang terjadi dari segala situasi dalam hidup kita. Bersyukur adalah salah satu cara konkret bentuk terima kasih kita kepada Sang Pencipta, dan juga bentuk apresiasi diri kita terhadap diri kita sendiri, di mana kita menghargai upaya-upaya kita untuk mulai menghargai hal-hal terkecil dalam hidup kita. Masih berangkat dari kata seorang bijak tadi, di mana orang tua bijak tadi berkata bahwa bersyukur maka kita akan berbahagia. Nah, di situ sudah jelas bahwa makna dari bersyukur memang bukan cuma berterima kasih, namun juga mengerti sebuah proses pembelajaran untuk memahami hikmah di balik semua yang terjadi dalam hidup kita, pahit maupun dalam keadaan suka. Bagaimana kita bisa bersyukur di tengah kesulitan? Bagaimana kita bisa bersyukur di tengah masa-masa berat pandemi ini? Tentu tidak mudah bisa dipahami. Satu hal yang pasti, ketika kita sudah sepakat
untuk diri sendiri, untuk mulai menghargai hal-hal kecil, menghargai hal-hal yang sulit diterima, menerima hal-hal yang sulit untuk kita cerna dalam hidup kita. Disitulah proses dimulai. Karena pada dasarnya ketika kita bersyukur, berarti kita menerima segala ketidakenakan, di mana kita mulai mengerti arah dan hikmah dari apa yang kita cari, dari apa tujuan kita. Sebagai contoh, saya bekerja di industri training, di mana interaksi langsung sangat dibutuhkan. Pada saat pandemi berlangsung, industri saya jatuh. Tidak ada training langsung, semua project training di-cancel, dan hanya mengandalkan training-training online yang bisa dibilang tidak profitable. Saya dihadapkan oleh dua opsi. Apakah saya harus terlarut dan jatuh di keadaan tersebut? Atau bahkan saya diam sejenak untuk berefleksi, hal apa yang bisa saya syukuri di tengah kepahitan ini. Kemudian saya memilih opsi untuk mensyukuri. Setelah saya sepakat untuk mensyukuri bahwa ini ternyata adalah periode terbaik untuk saya mengeksplor ke dalam diri saya. Seorang Dimas tuh bisanya apa selain kamu bisnis training? Ternyata dalam proses pencariannya, gue menemukan selama ini gue sudah membuat video secara amatir. Kenapa enggak ini dikembangin untuk bisa dijual, kemudian kita bisa menjalankan bisnis ini di industri ini. Ketika saya bersyukur, saya menemukan potensi yang baru, yaitu video editing. Kemudian saya kembangkan. Akhirnya sekarang sudah menjadi satu unit usaha yang punya klien rutin dan project-project yang juga nggak main-main gitu. Kenapa bisa begitu? Karena saya mensyukuri masalah saya. Gue mensyukuri masalah gue gitu. Mensyukuri masalah itu, kemudian sepakat menerima keadaan itu, mengembangkan potensi, sampai sekarang di titik sudah mulai jalan gitu. Nah, itulah pentingnya bersyukur. Kalau tadi banyak banget orang-orang nanya gitu, gimana caranya bersyukur di tengah pandemi, di mana kesulitan? Bisa. It's a matter of perspective aja. Gitu. Nah, teman-teman semua, sahabat Good Life semua, bersyukur itu memang kedengarannya susah, apalagi di tengah masa sulit. Tapi ketika kita melihat lebih dalam, jangka panjangnya, mulai mencari dan menemukan hikmahnya. Ketika tahu hikmahnya, kita tahu action apa yang harus kita ambil. That's the fundamental. Sahabat Good Life, kenapa sih kita perlu untuk membiasakan diri melakukan bersyukur? Mengapa kita perlu membiasakan diri untuk bersyukur? Karena dengan bersyukur, itu kita bisa menerima segala keadaan. Jadi ketika ada badai menerpa, ketika kita sedang disambar petir kehidupan, dengan kita bersyukur, seperti yang di segmen sebelumnya saya jelaskan, kita tidak terlarut dalam emosi-emosi. Jadi kita tetap beranjak, kita tetap menjadi manusia yang ada di sini. Pikiran kita nggak jauh-jauh terlarut ke bawah emosi, pikiran kita juga nggak kepikiran sesuatu yang belum terjadi yang tidak harus ditakuti. Gitu. Jadi penting banget memang untuk bersyukur. Kita jadi bisa menerima segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Terutama dalam kondisi sulit juga, kita masih bicaranya, bersyukur itu akan membuat segala beban terasa lebih ringan. Pressure dari segala masalah-masalah itu juga menurun karena perspektif kita tuh udah lebih bright. Masalah itu kita tidak bisa menyangkal, tentu ada. Cuma toleransi kita terhadap masalah itu lebih tinggi.
karena kita sudah bisa lebih menerima gitu. Dan itulah muncul ketenangan-ketenangan dalam menghadapi masalah kita. Kita menjadi manusia yang lebih dewasa dalam menghadapi masalah-masalah kita. Dan awalnya memang harus bersyukur terlebih dahulu. Sebagai kata penutup buat sahabat Good Life sekalian, ingat bahwa bersyukur bukan sekedar berterima kasih, namun bersyukur adalah sebuah proses untuk mencerna, mengetahui hikmah di balik segala situasi, segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga dengan bersyukur kita bisa menjadi manusia yang lebih dewasa dan lebih baik dari sekarang.